Duhur raihatal mayyiti, terciumnya baunya mayit. Wa tasuna jismuhu, dan bisa menjaga jasadnya mayit min aklis sibahi, daripada dimakan binatang buas. Wa akmalu, adapun sempurna-sempurnanya ayyakuna, harus terbukti adanya filahdin, di dalam liang lahat. In kanatil ardu, kalau tanahnya kau yaitu kuat. Wa fisakin, dan di belahan. In kanat rawatun, apabila tanahnya itu lembek. Wa yusa'a, dan melebarkan. Wa yu'amiqa, dan mendalamkan kuburnya. Qadra qamatin, seukuran diri orang dewasa. Wa basqatin, dan satu hasta. Wa yajibu, dan wajib ayat taji'a, membaringkan mayit. Ayat taji'al mayita, membaringkan mayit di kubri, di dalam kuburnya. Ala janbihi, ke arah pinggirnya. Wa yuwajjaha, dan menghadapkan mayit lil kiblati, ke arah kiblat. Wasunatu, dan disunatkan ayakuna ala jaibil aiman, keadaannya ke sebelah kanan. Wa ayyalisa qabrahu, dan menyiprati kuburnya. Bima'in baridin, dengan air yang dingin. Wa ayyulakina, dan ditalkinkan. Ba'da dafnihi, sesudah menguburkan mayit. In kana mukallafan, kalau mayitnya sudah akil balik. Wa yazia ahlahu, dan memuliakan ahli-ahlinya. Pada mautihi, sesudah kembalinya. Ila salah satu ayamin, sampai 3 hari. Wala yajuzu dafnul mayyitaini, dan tidak diperbolehkan menguburkan 2 mayit fi qabrin, di dalam satu kuburan. Wala yubasu, dan tidak digali apa kuburan qabla baliyah, sebelum busuk. Qabla baliyal mayita, sebelum busuk mayitnya. Lidah mayitin akhar, untuk menguburkan mayit yang lainnya. Au ghairihi, atau selain untuk menguburkan mayit. Illa li dzaruratin, kecuali karena darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sambungan daripada penjelasan yang sebelumnya tentang kewajiban kita terhadap orang yang meninggal, terhadap mayit. Yang pertama, kita dianjurkan, bukan wajib ya. Yang pertama wajib apa? Wajib memandikan, ya. Kemudian wajib menyolatkan, wajib mengkafani. Ketiga, wajib menyolatkan. Dan keempat, wajib menguburkan. Wajibnya adalah wajib kifayah. Wajib kifayah itu apabila sudah ada di antaranya yang melaksanakannya, maka yang lainnya tergugurkan kewajibannya. Seperti yang mengkafani paling berapa orang? Ya. Yang mengkafani 20 orang, kalau maka bakalan beres. Nah, asal ada yang melaksanakan kewajiban itu, berarti yang lainnya terbebas daripada dosa tidak melaksanakan kewajiban. Jadi tergugurkan kewajibannya dengan melaksanakan sebagiannya. Sudah dimandikan, sudah, kemudian dikafani, sudah, disolatkan juga sudah. Sekarang menguburkan mayit. Ternyata menguburkan mayit itu minimal, menguburkan mayit itu minimal di dalam satu lubang galian yang bisa mencegah atau tidak menimbulkan aroma bau busuk daripada mayit. Minimalnya di
Kalau kita lihat sekarang banyak yang pakainya minimal. Yang penting ketika mayat dikubur di dalam galian tersebut tidak akan menimbulkan aroma tak sedap, tak kecium baunya. Nah, yang pertama tidak menimbulkan bau, ya, bisa menjaga daripada timbul bau. Yang kedua minimalnya itu bisa menjaga jasadnya orang meninggal ini tidak dimakan hewan buas, tidak digali oleh anjing dan lain sebagainya yang memakan daging. Ini minimal satu tidak menimbulkan bau, yang kedua bisa melindungi dari hewan buas memakan daging. Cukup itu untuk menguburkan mayit. Adapun sempurnanya, lebih baiknya, afdolnya menguburkan mayit itu, jadi tadi hanya satu lubang, ditaruh aja mayitnya, yang penting tidak bau. Nah, itu cukup. Sempurnanya menggali lubang. Kalau tanahnya tanah yang kuat, tidak gampang longsor, nah, dianjurkan, disunnahkan dibikin lubang lahat, yang lahat. Kalau tanahnya kuat, jadi yang lahatnya itu posisinya di sebelah barat. Jadi lubang, kemudian dikali lagi sedikit ke arah barat seukuran badan orang yang meninggal atau lebih sedikit. Kalau tanahnya gampang longsor, kita ingin melaksanakan, ingin memakai lahat, boleh dibelah di tengah, didalemin seukuran untuk orang yang meninggal. Jadi si kayunya itu dari tengah, sistemnya di rata saja. Jadi artinya tanah itu tidak langsung mengubur mayatnya. Afdolnya menggunakan liang lahat, kemudian kuburnya agak dilebarkan. Wa yu'ammi qadra qamati, kemudian dalaman kuburnya itu seukuran tinggi orang dewasa yang sedang, ya, bukan yang ukurannya itu sedang, tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Ditambah satu geber tangan segini, tambah segini, tambah lagi sejengkal. Itu sempurnanya. Sempurnanya itu setinggi orang dewasa, kemudian satu lebaran tangan ditambah sejengkal. Kalau buat keluarga bisa minta dalam itu pasti. Biasanya kalau kita ngelihat sekarang umur segini aja udah pada di ini ya, udah pada diturunin. Ya itu ngambil ya tadi minimal. Nah, kalau kita yang melaksanakan sendiri masih bisa di keluarga ya. Kalau yang lain yang mengerjakan, ya kalau nggak ada tipsnya nggak ini. Tapi ada di salah satu daerah memang yang betul-betul ini digunakan dengan alasan apa? Ketika suatu saat pemakaman sudah penuh, itu kan udah pasti digali lagi. Nah, ketika menggali itu ukurannya tadi enggak ukuran yang maksimal. Nah, diambil yang sampai setinggi orang dewasa tambah sejengkal. Nah, berarti kan yang itu nggak kegali. Jadi tidak merubah kuburan yang pertama. Wa yajibu ayat waj'al mayita fi qabrihi ala janbihi. Wajib membaringkan mayit di dalam kuburnya ke arah sisinya. Berbaring, kalau berbaring kan bisa ke kiri, bisa ke kanan. Dan dihadapkan ke arah kiblat. Lebih utamanya membaringnya ke sebelah kanan dan menghadap kiblat. Berarti
kalau hukum bolehnya boleh walaupun ke sebelah kiri asal menghadap kiblat. Tapi keutamaannya ke sebelah kanan dan menghadap kiblat. Wanudiba ayusan nida wajahu walijlahu ila jidaril qabri. Nah, maka kalau kita lihat yang menguburkan mayit kan disunahkan kepalanya atau mukanya itu, kakinya disenderkan ke dinding kubur, ke depannya dikenain yang tadi dinding yang lahat itu, belakangnya diganjal dengan tanah yang dibulat-bulat itu, bantalan gitu ya. Itu banyak ini yang katanya jangan dilebihi, kalau tiga pakai semua, yang dilebihi kalau bikin limanya pakai. Kayaknya mitos ya. Kalau disisain biasanya ada yang nyusul. Entah kebetulan ya, sebenarnya sih kebetulan, karena kalau umur itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya suka kebetulan, kalau ada yang nyisa gak lama ada yang nyusul. Ini kalau umur urusan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya kebetulan. Disunahkan diarahkan ke sebelah kiblat, berarti dalam kondisi memungkinkan. Kemudian apalagi sunatnya? Wa ayyarisha qabrahu bima'in baridin. Kemudian dikubur, tutup pakai papan, kubur tanah sampai selesai. Nah, sunnah juga ditaburin air dingin. Kita biasa pakai air mawar biar wangi. Apa bacaannya yang dicontohkan? Bacaannya pendek. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu aja bacanya. Kalau kita ziarah ke makam orang tua, bawa air, udah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, itu aja. Ada yang ditambahin astagfirullah. Yang dicontohkan ya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Boleh ditambahkan dengan air mawar, li'anal malaikata tuhibbur raihata thayyibah, karena malaikat menyukai wangian yang baik. Wa ayyam musajama'ata ba'da dafni, kemudian jemaah yang ikut mengiringi pemakaman diam dulu. Yas'aluna tasbih wa yastaghfiruna lahu, menanyakan ketetapannya. Biasanya kalau kita sebelum dikuburkan ya, apakah orang ini orang yang beriman, ini orang Islam, tanya, ini orang baik ya, baik ketika kita mengingat kebaikannya. Karena kalau udah mati tidak boleh dibuka atau diceritakan keburukannya. Jadi ketika kita bilang baik, baik bilang baik, ingatnya kebaikannya. Nah, ini kalau di sini malah di pekuburan sebelum melaksanakan talqin. Wa yastaghfiruna lahu, dan memohonkan ampun untuk orang yang meninggal tersebut, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyulakina ba'da dafnihi, kemudian ditalqinkan. Nah, ini hadisnya sama yang digunakan, tapi berbeda penjelasan. Lakhinu mautakum, ya, talqinkan, ajarkan yang maut di antara kamu sekalian. Lah orang mati mah nggak bisa diajarin. Ada lakhinu mautakum, ajarkan, talqinkan sebelum kalian mati. Dua-duanya. Nah, ketika mentalkinkan orang meninggal sesungguhnya adalah pembelajaran bagi orang yang hidup. Ya. Karena yang meninggal itu sudah selesai, amal perbuatan di dunia ini sudah selesai.
Tinggal yang tersisa itu adalah sisa-sisa amalan di dunianya. Walaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada sesuatu pun untuk manusia pahala illa ma sa'a, kecuali yang dia kerjakan. Lantas sampaikan doa orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Nah, ini disambungkan kalau kata saya. Ada orang yang hidup meninggal memberikan doa terhadap orang yang meninggal itu karena kebaikan dia selama hidup. Kalau orang baik pasti didoakan. Ya. Kalau orangnya selama hidup tidak berbuat amal, tidak berbuat baik, ya udah ini udah malah disyukurin. Alhamdulillah udah kagak ada. Ya. Tidak merasa kehilangan. Tapi kalau orang yang baik akan merasa kehilangan sehingga didoakan. Nah itu, ya berarti itu bukan amalan kita yang disampaikan, itu hasil amalan dia selama hidup karena dia berbuat baik, akhirnya orang lain berbuat baik kepadanya. Landasan yang lain adalah sama, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal, seluruh amal perbuatannya sudah selesai. Tidak ada lagi pahala kecuali satu, sedekatin jariyah, sedekah jariah. Kalau jariah itu biasanya lebih kepada wakaf. Nah, sedekah yang mengalir itu adalah yang seperti wakaf atau sedekah yang berupa barang atau sesuatu yang manfaatnya itu kontinu atau lama umurnya. Sedekah Al-Quran, sedekah semen, misalnya sedekah keramik itu lama umurnya. Sedekah kaca misalnya buat musola itu kan lama umurnya. Selama masih dipakai di situ, pahalanya mengalir. Makanya para ulama bahkan ketika sudah misalnya tidak terpakai pun sebisa mungkin barangnya tidak keluar dari tempat tersebut. Walaupun hancur dihancurin buat muru. Walaupun ada sebagian ulama yang bisa digunakan untuk yang itu. Kenapa? Makanya ada nggak yang wakaf uang? Ya, nggak ada. Karena uang sekali pakai. Kalau mau jadi wakaf uang, nitip uangnya belikan barang. Ketika sudah jadi barang itu barangnya jadi barang wakaf. Seperti kita kan celengan tiap bulan itu hitungannya sedekah karena belum jadi barang. Ketika sudah dibelikan barang, maka barangnya menjadi barang. Seperti itu. Nah, satu sedekah jariah. Yang kedua, amalan yang mengalir terus-menerus itu adalah ilmin yuttaqu biha, atau ilmu yang bermanfaat. Manfaat ilmu itu bukan untuk orang lain saja. Bukan harus jadi ustaz, harus jadi kiai, harus jadi guru, enggak. Yang dinamakan bermanfaat itu adalah mengamalkan ilmunya. Ya, bisa baca Al-Quran, kita rajin baca Al-Quran berarti itu mengamalkan ilmu. Apalagi kalau bisa mengajarkan itu nilai lebih. Jadi pertama itu yang dinamakan manfaat itu adalah digunakan untuk diri sendiri. Ya, terlebih untuk keluarga, untuk orang lain itu diamalkan. Ilmu yang bermanfaat. Cuma kalau untuk diri sendiri baca Al-Quran ya itu sampai kita saja. Ketika diamalkan kepada orang lain itu yang terdekat adalah anak. Mengajarkan kepada anak baca Fatihah, mengajarkan kepada anak huruf hijaiyah. Selama anak itu baca Al-Quran, selama anak itu mengerjakan sholat, pasti pahalanya nyampe kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Ketika setiap sholat dia pasti baca Fatihah. Fatihah ada huruf hijaiyah. Mengajarkan Al-Quran itu yang terkecil aja gitu. Kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Masa nggak bisa ngajarin Fatihah nih sama anak? Masa nggak bisa ngajarin Al-Ikhlas sama anak? Itu yang menjadikan misalnya agar ilmu bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu, atau anak yang sholih
yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di situ bahasanya kalau menurut orang ahli alat, ahli tata bahasa, kenapa di situ waladun, tidak al-waladun? Tidak ada alif lamnya. Kalau bahasanya al-waladun, itu berarti anak kandung, anak sendiri. Tapi di situ bahasanya waladun, anak. Anak ya anak siapa aja. Artinya bisa ya anak angkat, bisa anak murid atau anak didik, bisa mereka yang menganggap kita orang tua itu adalah anak asuh, itu adalah anak. Jadi dengan seperti itu doa mereka insya Allah akan sampai. Ya, kalau lihat dari redaksi kalimatnya di situ awaladun itu tulisannya awaladun. Waladun itu sifatnya nakiroh itu umum, anak. Nah, kalau bahasanya al-waladun berarti anak atau anak sendiri, anaknya ditentukan. Nah, ini salah satu landasan kenapa suka mendoakan orang yang sudah meninggal, terutama adalah keluarga. Tetap landasannya sama, biasanya beda perspektif daripada penjelasannya. Wa yulakina ba'da dami, kemudian ditalkinkan. Nah, bacaan talkin kan ada di biasanya di majmu juga ada bacaan talkin. Intinya talkin itu kalau yang masih hidup ya ditalkin itu ditempelkan, disaksikan, dibaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika masih hidup, kalau ditalkinkan harus dengan guru yang tersanad, tanamkan di dalam hati. Ketika sudah meninggal, ini mengajarkan juga bagi orang yang hidup. Ya, walaupun kita mengajarkan dan orang yang meninggal pun mendengar, ya. Karena yang meninggal itu mendengar suara orang yang berada di muka bumi, mendengar. Bahkan kalau dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, suara teplaknya sendal, suara plak-plak-plaknya sendal itu kedengarannya ke dalam itu bagai suara petir. Berarti saking jelas, bahkan kenceng suaranya dibanding suara teplak sendal keluar. Jadi yakin yang meninggal itu mendengar suara kita dan bahkan bisa melihat. Sehingga kalau orang tua kita atau keluarga kita sudah tidak ada di muka bumi, pindah ke alam barzakh, dia akan melihat keluarganya, dia akan sedih kalau melihat keluarganya tidak sesuai dengan tuntunan. Yang ditalkinkan itu apabila mayitnya sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Kalau masih anak-anak tidak perlu, tapi kalau dipakai apa? Wa ya'ji ahlahu, kemudian memuliakan keluarganya pada mautihi, sesudah meninggalnya. Nah, ini memuliakan yang seperti kalau di kita biasanya lebih kepada tahlil 3 hari. Ini bahasanya memuliakan keluarga yang meninggal selama 3 hari. Kalau yang meninggalnya orang kafir, akhlaqallahu alaika wa la naqasu adadaka. Bukan menggantimu tapi tidak berjumlah hitungannya. Orang kafirnya tidak bertambah. Tapi kalau yang muslim, wa yaqulu lil muslim aqamallahu ajraka wa ahsana
mengagungkan pahalanya, wahsana azaka, dan memperbaiki kemuliaannya, dan memaafkan, Allah mengampuni kepada orang yang meninggalnya. Wa yuqalu lil muslimi fil kafir a'damallahu ajraka wa sabaraka. Nah, kalau kita memuliakan itu kenapa ada 3 hari, ada 7 hari? Ini memuliakan sebenarnya diajarkannya itu kan memberikan kebahagiaan, atau bagaimana caranya agar keluarga yang ditinggalkan itu tidak menjadi sedih, tidak begitu mendalam kesedihannya. Kalau sedih sudah pasti, cuman tidak boleh berlarut-larut di dalam kesedihannya, sehingga bukan takziah daripada tetangganya. Temenin, bahkan kalau di kampung biasanya ada sampai pada menginap seminggu keluarganya. Nah, adapun ini melaksanakan tahlilan, itu maksudnya tadi anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Ini kebaikan daripada anak untuk orang tua. Nah, misalnya memberatkan dengan jamuannya, sebenarnya tidak ada anjuran, bahkan disunahkan tetangga-tetangganya kalau bisa membawa. Adapun kalau ada, biasanya di salah satu tempat ada, kalau nggak salah di Sumatera ada ya, kalau Sumatera bagaimana saya nggak tahu. Jadi kalau ada yang meninggal itu, si tetangganya itu udah pada kompak, ada yang masak, ada yang apa, dibawa ke tempat tersebut. Jadi benar-benar orang yang meninggal itu tidak direpotkan. Ada ya Sumatera ya kalau nggak salah. Jadi tidak direpotkan. Jadi kenapa sering banyak menjadi permasalahan itu tadi katanya merepotkan keluarga ya meninggal. Itu sebaiknya seperti itu. Kedua, pandangannya apa? Di dalam Al-Quran itu namanya sedekah itu baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Ini berarti tetap masih ada kaidah apa di dalam Al-Quran, yaitu niatnya bersedekah karena hartanya ada. Jadi tidak ada unsur keburukannya, insya Allah. Seperti itu ya, adanya 3 hari, 4 hari. Cuman yang lebih baik yang tadi, yang mengurusinya itu ya saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, orang yang kena musibahnya ini lebih kepada dia menenangkan dirinya. Karena sudah menjadi budaya, biasanya memang orang yang keluarganya pun bahkan menjadi senang dengan melakukan itu. Dia niatnya apa tadi? Niatnya bersedekah, karena sedekah ini baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Wala yajuzu dafnu mayyitaini fi qabrin. Tidak boleh menguburkan 2 mayit di dalam satu galian kalau dalam keadaan normal kayak sekarang ya boleh. Kalau dalam keadaan wabah ya, kayak kemarin banyak banget tuh dikuburkan, bikin banyak, itu diperbolehkan karena keadaan yang mengharuskan seperti itu. Atau kalau di Arab ketika musim haji, coba kalau kita ngelihat berita ketika musim haji, satu kuburan itu bisa berapa? Dan memang di Arab itu di kuburnya hanya ditutup saja. Ketika sudah busuk menjadi tulang belulang, diangkut, ada mobil khusus pengangkutnya, dipindahkan. Dan itu nanti dipakai lagi seperti itu. Kalau nggak begitu penuh. Wala yubasul qabrafi qoblal baliyah, dan tidak boleh digali kuburnya sebelum busuk, sebelum menjadi tulang belulang nggak boleh digali, kecuali ada kebutuhan yang mendesak atau darurat. Boleh. Karena zaman sekarang masih ada otopsi, kalau keluarga mengizinkan dan memang itu bisa membantu penyelidikan, boleh. Dan bahasanya boleh, bukan harus ya, boleh. Apalagi kalau diangkatnya untuk menguburkan mayat yang lain, nggak boleh sebelum
nusuk illa li darurat, kecuali keadaan darurat. Allah.